Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Sehat-sehat ya. Saya Kak Rose hari ini kembali menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Ditemani oleh Dani di pojok sana, dan hari ini juga sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya dan informasinya. Salah satunya sudah hadir Ustadz Dery. Assalamualaikum Ustadz. Kita mau tanya seputar bagaimana kondisi Amarzoni gitu ya, dan kenapa nih Ustadz termasuk yang menyuarakan, meminta supaya kasus ini menjadi perhatian begitu ya. Tapi sebelumnya kita ke pojokan dulu untuk memperhatikan apa yang lagi gempar di luar sana, menuai banyak komentar netizen baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini tanggal 24 ya. Kemarin 23, abis itu 22. Tanggal 22 kemarin ya akhirnya confirm nih bahwa Raisa menggugat cerai Hamis Daud ya. Dan itu didaftarkannya tanggal 22 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan ya. Sementara sebetulnya berita itu di tanggal 22 ini sebenarnya juga udah mulai rame tuh, tapi kan belum ada konfirmasinya, jadi aku belum berani mengangkat beritanya. Kemarin udah konfirmasi, jadi ya udah kita angkat ya. Ini ada video dari Humas, jadi wartawan setelah ada netizen yang memberitakan info Ewan, lalu kemudian juga ada kecurigaan kenapa Hamis yang kemarin memposting postingan tentang 8 tahun peringatan pernikahan mereka di bulan September, tiba-tiba postingan itu udah nggak ada gitu ya. Ketika ditanya ke Humas Pengadilan Agama dan confirm, walaupun tidak menyebut nama. Coba kita lihat cuplikan yang berikut ini. Biasa ya. Jadi sudah 2 aja nih perceraian selebriti dan public figure yang dibocorkan oleh netizen di sosial media X ya, dengan kalimat info Ewan. Nih Raisa ya. Ini fix banget, baru ngajuin Raisa, Ewan banget nih gitu ya. Terus ada yang komen, jangan bilang kamu tahu dari akun sebelah juga Kak. Ini ordal Kak, lebih parahnya lagi titik. Ah udahlah ini. Tuh kan ya kan. Ini ya, ada lagi yang Tasya Farasya juga sama, coba kita lihat kalimatnya. Tasya Farasya ajuin cerai dari suaminya, info Ewan, keluarga yang kerja di pengadilan jaksa. Aku jadi agak, kalau info Ewan nih seputar ini ya, kayaknya aku jadi kayak begitu muncul harus kayak 50% percaya gitu. Coba kita lihat nih konten anniversary yang udah dihapus sama Hamis Daud. Mana sih kontennya? Ini, oh ini udah berubah ya. Tadinya ada Raisa, sekarang udah. Ya ini isi kontennya foto-foto di koleksi gitu Kak. Oh gitu. Oh tapi udah nggak ada itu postingan ini. Oke, terus habis gitu juga beredar lah itu, marak beredar karena orang penasaran cerainya kenapa, dan beberapa statement Hamis Daud itu kemudian viral lagi, termasuk juga janji ketika dia meminta Raisa untuk dinikahi sebagai istrinya kan, bapaknya Raisa kan bilang kamu cinta nggak sama dia karena anakku ini dibesarkan dengan cinta gitu. Hamis bilang aku berjanji akan menjadi suami yang lovely gitu kan ya. I promise you that lovely husband. Oke, coba kita lihat cuplikannya berikut ini. Ini menarik ya statement yang kata Hamis ya, Raisa itu kalau di depan penontonnya bisa curhat, bisa cerita, tapi kalau berduaan aja gitu makan tuh bisa quiet, iya kan, introvert kalau kata Hamis Daud. Justru hati-hati loh sama orang introvert ya, karena kemudian jadi orang jadi nyari-nyari lagunya Raisa gitu. Ternyata ada nih lagu-lagu terbarunya, lagu galaunya, judulnya apa namanya? Terserah, dan dia di situ pada saat nyanyi lagu Terserah, terus dia juga cerita sedikit dan ada lirik lagunya nih yang menarik nih kalau dipantau ya, bunyinya gini. Kau akhirnya goyah juga, bukan bertahan bersama, malah kau juga harus kuyakinkan. Kejutan tengah cerita ternyata ini rasanya ditinggal berjuang sendirian. Ini kan cocokologi ya. Ini coba kita lihat seperti yang dikatakan Hamis ya, Raisa tuh kalau di depan penontonnya bisa cerita banyak, tapi kalau sama dia gitu. Bisa lihat yang berikut. Oke, dan lagu itu judulnya Terserah, diciptakan oleh Raisa. Ini kalau kita flashback lagi di tahun 2023, pernah juga sempat ada isu yang menimpa Hamis Daud gitu. Hamis Daud diduga gitulah ya, sewa apa itu di Bali. Dan mereka membantah ya, pasangan ini kan adem ayem dan jarang memberikan statement gitu. Tapi keluar lagu tuh sebulan kemudian, ditulis oleh Raisa juga. Judulnya adalah Tak Berharap Lagi. Gitu ya. Tapi nggak tahu ini lagunya alasannya apa ya. Kalau alasanku tak lagi percaya cinta. Ini ditulis oleh Raisa juga. Komentar netizen coba kita baca.
Komentar netizen coba kita baca. Mbak Raisa kalau galau pakai lagu siapa ya? Ya, pakai lagu dia sendiri. Berikutnya. Padahal pas Yaya nikah jadi patah hati nasional bagi cowok dulu sempat rame juga. Lanjut. Matilah kita, abis ini Raisa langsung bikin album baru. Gak pernah terbayang olehku seorang Raisa bakalan jadi janda. Yang berikutnya. Masih ingat banget waktu itu hari patah hati nasional. Sekarang Queen kita disakitin. Lanjut. Dari lagu-lagu Raisa terakhir udah jelas banget kok dia yang seolah-olah berjuang sendiri di rumah tangga mereka ya. Berikut. Ya kita nggak tahu sih sebenarnya ada apa di dalam pernikahan ya. Di namanya pernikahan ya banyak tantangannya. Harus komunikasi emang ya ngomong. Oke kita ke Ustadz Dery, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Dery Sulaiman, pendakwah kelahiran 1978 yang pernah menjadi gitaris grup band Betrayer, namun hengkang tahun 1998 ini 16 Oktober kemarin memposting surat dari Amar Zoni yang diberikan sebelum Amar dibawa ke lapas Nusa Kambangan yang berisi pengakuan bahwa Amar bukanlah seorang bandar dan pengedar hingga ia berharap Amar segera mendapat keadilan. Amar Zoni yang sudah 3 kali tertangkap kasus narkoba ini Januari lalu diduga mengedarkan narkoba di dalam rutan Salemba, Jakarta Pusat hingga masuk sel isolasi selama 40 hari, dipindahkan ke lapas Cipinang dan dibawa ke Nusa Kambangan pada 16 Oktober 2025. Amar yang kemarin menjalani sidang pembacaan dakwaan jual beli narkoba jenis sabu ini Juni kemarin mengaku setelah bebas ingin ikut berdakwah bersama Ustadz Dery dan berhenti menjadi artis. Benarkah Ustadz Dery Sulaiman merasa banyak kejanggalan dalam kasus Amar Zoni? Dan benarkah ia akan terus mendukung Amar Zoni walaupun tidak dibayar? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, kita sudah bersama dengan Ustadz Dery. Ustadz Dery ini juga termasuk yang banyak sekali memberikan video gitu, memberi dukungan buat Amar Zoni, meminta perhatian, bahkan nyebut Bang Hotman, tolong bisa bantu siapapun pengacara gitu ya. Teman gue jangan dia, pengacara teman gue salah satunya dia juga. Salah satunya Bang Hotman. Nah kita mau tanya juga nih ke Ustadz Dery sebetulnya. Seberapa dekat sih Ustadz Dery sama Amar sampai tahu betul gitu dari awal itu langsung ikut bersuara? Enggak, sebetulnya nggak terlalu dekat banget. Kebetulan kami dari satu desa, satu kota yang sama, Solo. Oke, dari Solo. Orang Minang, jadi kalau ada kedekatan, karena setiap ketemu itu kita ngomongin bahasa Minang. Oke. Jadi pernah berapa kali jumpa, waktu anaknya lahir juga aku yang diundang untuk baca doa di sana, diundang salah satunya. Terus terakhir beberapa bulan yang lalu diundang sama Rutan Salemba, nggak janjian ketemu Amar di sana. Oke. Dan di sana tuh aku mendengar kita bicara dari hati ke hati lah. Maksudnya maunya Amar apa sih? Amar bilang nanti kalau bebas mau cari udah, nanti aku mau ikut dakwah aja. Jadi nggak kepikiran mau jadi artis lagi dan sebagainya. Bener. Nah ini Pak ketika kasus kan Pak Ustadz kayaknya termasuk yang terima surat dari Amar. Gitu ya. Jadi Pak Ustadz taunya kasus Amar ini udah dilimpahkan ke kejaksaan dari berita atau sebelumnya sudah terima surat dari Amar? Sudah. Sempat waktu di kejaksaan tuh dokter Camelia sama waktu di kejaksaan ngurus-ngurus itu sempat teleponan sih. Oh, sempat teleponan. Dia bilang kalau aku bukan pengedar. Dia bilang aku nggak bisa bela kamu kalau kamu nggak ada pernyataan langsung. Dia kan nggak ada kesempatan untuk bela diri kan, nggak boleh ya nggak ada media yang liput Amar kan. Jadi makanya dibuatlah surat itu sebelum dia dikirim ke Nusa Kambangan. Jadi dititipkan ke dokter Camelia, baru disampaikan ke Ustadz Dery ya gitu ya. Nah ini sebetulnya nih kan Ustadz Dery kan termasuk yang tolong beli perhatian dan membacakan seberapa yakinnya Ustadz Dery terhadap ya kebenaran statement Amar gitu. Karena kalau kita lihat memang kalau dari Dirjen Pemasyarakatan menyebutkan pernah ditemukan satu linting di selnya gitu. Sementara kalau dari sidang kemarin gitu ada informasi lainnya gitu. Coba kita lihat cuplikannya berikut ini. Dakwa 6 itu adalah Amar Zoni. Jadi ditemukan di atas ventilasi pintu sel terdakwa 6 itu Amar Zoni. Tapi di dalam sel itu ada 7 orang gitu ya. Nggak tahu ya siapa yang punya, nggak tahu. Iya. Kalau Amar bilang bukan punya dia. Oh, jadi Pak Ustadz dan dia cuma bilang, aku kan kalau aku juga nggak bertanya kan dikasih tahu, ya aku memberitahu apa yang dikasih tahu. Mau benar itu enggak itu biar pengadilan yang membuktikan. Gitu. Tapi yang saya tahu aku pas beberapa bulan yang lalu tuh Amar ketemunya di masjid.
Hmm. Terus Ketemunya di masjid. udah sholat 5 waktu. Terus dokter Kamilia bilang setiap kali jenguk Amar dia tes urin. Berarti dari Januari dia keluar dari sel tikus itu, Amar tuh sudah nggak pakai lagi. Oke. Sampai dia kemarin dikirim ke Nusa Kambangan. Oh, oke. Kan kita tahu orang pakai apa enggak. Iya, iya, Ketahuan kan kita orang lama juga, lihatlah teman-teman kita yang udah jadi korban narkoba itu. Jadi yang ku sesalkan sebetulnya pemakai-pemakai ini jangan dimasukin penjara, ketemu BD dikasih lagi. Iya. Kalau apalagi stres sedikit, suntuk dikit ada masalah, kemana pelariannya? Kalau nggak, kalau ada ustadz orang-orang soleh di dalam penjara, kalau nggak, jadi BNN sudah bagi tahu, kepala BNN kan pemakai narkoba bukan di penjara tapi direhab, mesti direhabilitasi. Itu udah salah dari awal sebetulnya. Amar tuh bukan penjahat, dia seniman, dia artis, dia atlet, ya dia punya karya, dia bukan orang yang tidak berjasa untuk negara, pernah nyumbangkan medali emas loh pencaksilat di Brunei kan. Jadi dia bukan orang jahat gitu loh, maksudnya dia tuh bisa dibina, masih 32 tahun. Jadi aku rasa kalau dia dibungkam kemudian dia di framing sebagai pengedar sementara bukan, itu sebuah kezaliman menurutku ya, kan menghancurkan masa depan Amar. Oke. Tapi kalau memang benar dia terbukti ada barang buktinya, dia bandar, dia kartel narkoba, ya nggak mau ikut-ikut. Hukum mati pun nggak apa-apa, menurutku sih nggak ada masalah. Tapi kalau dia hanya seorang yang labil, yang tergantung, Amar itu tergantung temannya sebetulnya. Kalau berteman dengan orang-orang soleh, saya yakin dia jadi orang soleh. Oke. Jadi ini Ustadz Dery punya keyakinan karena ya melihat di beberapa bulan dari sejak Januari ya, selepas dia kemudian penjara, dimasukkan ke lapas dan sempat menjalani hukuman karena ketahuan menyimpan satu linting itu sudah menjalani apa namanya? Hukum, ada dihukum juga. Hukuman ada di sel isolasi. Dan Amar nggak yakin, nggak menyangka bakal ini naik. Karena itu tapi di kasusnya surat dari itu dikasih tahu kenapa ini jadi naik, itu dikasih tahu semua. Iya, oke. Ya, kalau ya maka aku nggak mau bacain surat itu semua. Karena ada angka orang minta duit, oknum dari, tapi aku rasa kalau di pengadilan dibacakan semua itu siapa dan udah dilaporkan ke Propam juga sih. Oh, oke, baiklah. Nah ini Ustadz Dery juga sempat ini kita lihat fotonya Amar Zoni ya. Amar Zoni ketika ini kan juga kalau kita lihat ya dia ditutup matanya gitu, di borgol juga. Kasihan, masa mau makannya kayak gitu, itu mau makannya. Dan muncul juga foto dia udah dibotakin gitu. Jadi kan dimasuknya di sel yang super maksimum security. Ustadz Dery katanya juga sering kan bolak-balik ke Nusa Kambangan. Saya memang rutin dakwah ke penjara dan juga pernah ke Nusa Kambangan. Dan sebetulnya Nusa Kambangan tuh kalau di dalamnya tidak sehoror yang dibayangkan, tapi kalau di hutannya memang banyak binatang buas, banyak ular-ular berbisa yang sengaja dilepaskan. Dan banyak orang-orang soleh di sana. Itu waktu saya kemarin tuh di salah satu lapas di Nusa Kambangan, di depan saya ada 47 orang tersangka death sentence, ya, hukuman mati. Kemudian ada 300 orang yang penjara seumur hidup. Nah, itu ketika saya lihat mereka nih, ya Allah, ini orang ini udah baik, udah 20 tahun, 15 tahun dalam penjara. Wajah udah bercahaya, udah hafal Quran. Ini kalau dibebasin nggak mungkin jadi penjahat gitu loh. Maksudnya kalau memang ada pertimbangan dari presiden ya, ataupun orang-orang yang punya kekuatan untuk melihat mereka satu persatu, siapa yang udah layak dimaafkan. Kembalikan dia ke kehidupannya. Jadi sampai saya bilang sama Kalapas, boleh nggak saya jadi penjaminnya? Bebaskan bapak ini nih. Ini bapak ini udah jadi imam masjid, udah jadi tukang azan bertahun-tahun di sini. Wajahnya pun kita dengar nasihatnya hikmah sekali. Ini kalau keluar jadi dai nih, jadi penceramah nih. Saya bilang kalau dia macam-macam tangkap saya. Oh nggak bisa Ustaz, ini undang-undang kita. Nah, jadi kasihan sebetulnya. Di dalam itu sebenarnya ya tidak sesar yang dibayangkan. Tidak. Tapi kita karena Ustaz sering bolak-balik sana, kita juga pengen tahu nih. Emang Ustaz kalau dibawa gitu, dibawa ke sana ya ke Nusa Kambangan emang harus ditutup mata, di borgol. Itu SOP ya. Karena SOP karena Nusa Kambangan itu bukan sembarang penjara. Itu memang orang yang nggak bisa dibina lagi di lapas biasa. Orang yang dihukum 20 tahun ke atas ataupun yang tersangka mati, itu dibawa ke sana. Oh, tapi kan udah tapi Amar sebetulnya Amar itu salahnya apa? Kenapa dibawa ke Nusa Kambangan itu aku pikir gitu. Karena belum ada sidang begitu ya? Belum disidang, belum diputus bersalah. Maka menurutku ini tidak manusiawi kalau orang seperti Amar yang udah jelas-jelas bukan bandar. Kan udah dikasih tahu sama Dir Lapas tadi kan, Dirjen Pas itu bahwasanya ini bukan pengedar, dan Amar udah bilang saya bukan, udah berkali-kali bilang saya bukan. Tapi tetap diperlakukan di rantai. Saya nangis sebetulnya dari video itu, ya Allah, dia nggak manusiawi ini. Kecuali dia ada barang bukti, dia koruptor, dia pembunuh, dia pemerkosa, nggak apa-apa digituin. Ini Amar udah 5 waktu sholat,
Dan insya Allah sebentar lagi kalau dia bebas, kalau dia benar di kata-kata dia mau ikut sama saya, insya Allah kita akan bina dia jadi da'inya Allah. Dan memang rencananya kalau lihat dari vonis gitu ya, dia sebetulnya sebentar lagi juga Udah mau bebas sebentar lagi di sebetulnya. Januari. Iya. Dan ada rencana katanya mau menikah habis itu. Iya, mau menikah. Karena yang setauku ya, yang rutin, yang rajin menjenguk Amar, memperhatikan Amar ya Dokter Camelia itu. Ya dia yang Allah satukan hati dengan Amar. Dia kasihan dengan Amar. Amar ini perlu perhatian. Ya nampaknya mereka connect lah. Bukan soal pas aku tahu mereka manggil yang kemana? Eyang. Jadi Pak Ustadz sendiri terakhir ketemu Amar memang di tahun ini ya, beberapa Iya, bulan 2 sebelum, bulan, 3 bulan 2 bulan 3 bulan lalu, dan melihat langsung seperti apa kondisi Amar. Sholatnya sudah 5 waktu, sudah jauh lebih baik dibanding sebelum-sebelumnya. Aku lihat Masya Allah. Kalau sebelum ketangkap yang ketiga tuh, Pak Ustadz sempat ketemu dia juga? Enggak ketemu, kan itu memang berat banget ujian hidup. Tahun lalu ujian. Tahun lalu dia bertubi-tubi itu banyak hal yang dilalui. Itu nggak mudah loh, nggak mudah menjadi Amar Zoni itu nggak mudah. Menurut saya pengen ya mengutip perkataan Pak Presiden Prabowo Subianto, penegak hukum harus punya hati. Coba lah hai hakim, jaksa, bayang Amar tuh anakmu deh, atau saudaramu. Coba lah, masa nggak bisa dimaafkan? Masa harus diikat di one cell one? Dia bukan pembunuh, dia bukan kartel narkoba, dia cuma korban narkoba aja. Ya, aku kasihan, maksudnya kita, ya udahlah, buka hati nurani semua. Pokoknya kalau memang dia terbukti bersalah, aku serahkan ke hukum. Tapi kalau dia nggak bersalah, tolong jangan sampai ada satu orang pun rakyat Indonesia yang tidak bersalah disiksa, dihukum, dizolimi. Ini yang berdosa, termasuk presiden berdosa kalau dibiarkan. Oke, baik. Jadi kita ngobrol lagi sama Pak Ustadz. Kita ngobrol dulu sama Keisha Ratuliu. Kita lihat dulu profilnya. Keisha Ratuliu, artis kelahiran 1998 ini menikah dengan Adi Permana pada 2021 dan dikaruniai 3 anak, di mana usia anak pertama hingga ketiganya hanya berjarak 1 tahun. Anak ketiganya Danis 6 September lalu menjalani hitan di usia 4 bulan lantaran mengalami phimosis yang jika dibiarkan akan menyebabkan kesulitan buang air kecil dan rentan terkena infeksi. Hal tersebut juga terjadi kepada anak pertama Keisha. Keponakan Mona Ratuliu ini 13 Juli lalu menjawab pertanyaan netizen tentang bagaimana menjaga mental saat memiliki 3 anak, yaitu karena suaminya menjadi support system terbaik dalam membantu menjaga anak-anak. Benarkah Keisha tetap leluasa me time meski memiliki 3 anak? Dan seperti apa kisah anak ketiganya yang menjalani hitan di usia 4 bulan? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Ini ibu 3 anak dengan jarak usia yang wah, Masya Allah, dekat banget. Dan kemarin dia membagikan putra ketiganya ya pada saat usia 4 bulan ya menjalani tindakan gitu ya. Ini tindakan karena ada primosis. Nih kita pengen tahu tuh primosis tuh apa, kenapa harus dilakukan tindakan, efeknya apa ke depannya gitu ya. Dan gimana ini anak menjalani tindakan ini, sakit nggak, nangis nggak? Kita lihat dulu videonya berikut ini. Ada mau sunat. Ada nih. See you soon. Bye bye. Masih lemes. Dudukku masih lemes. Nyelin langsung. Aduh, nggak tega ya kalau lihat anak kecil gitu ya. Jadi phimosis ini apa sih sebetulnya? Jadi sebenarnya aku tuh tadinya nggak tahu kalau ada phimosis. Jadi emang aku tuh pengen karena Danis cowok, pengen sunat bayi juga kayak Zizi. Karena Zizi tuh anak pertamaku kebetulan emang sunat bayi karena phimosis udah ketahuan dari lahir. Oh oke. Nah kalau Danis nih nggak ketahuan dari lahir. Jadi emang phimosis tuh ada yang ketahuan dari lahir, ada yang berjalannya waktu dia baru kelihatan. Oke, gitu. ini apa sih, emang sekedar tertutup aja saluran kemihnya atau saluran kemih apa? Si penisnya. Penisnya ketutup atau? Enggak, dia tuh nggak bisa diturunin. Jadi tidak bisa dibersihkan. Kulitnya? Iya, kulitnya nggak bisa diturunin, sempit gitu. Sempit. Jadi waktu lahir nggak ketahuan itu? Nggak ketahuan, masih karena biasa? belum, masih biasa aja. Oh masih. Kalau yang pertama udah Kalau ketahuan? yang pertama udah ketahuan langsung, makanya langsung 2 minggu setelah lahir langsung. Tindakan Nah, disunat aku tuh gitu emang kayak papahnya tuh ada trauma juga sama sunat kan, mungkin sakit atau apa. Karena Adi tuh waktu itu
SD apa kalau nggak salah. Pokoknya udahlah bayi aja kayak Zizi, nggak ribet gitu, nggak inget juga. Lagian kalau nagih PS5 nanti gitu loh, ditagihnya pas udah gede aja gitu. Jadi ya udah mau deh disunat bayi, tapi aku tuh telat tuh, harusnya di bawah 3 bulan supaya nggak dibius total. Tapi karena dientar-entarin ternyata aku baru tahu kalau di atas 3 bulan tuh dibius total. Pas dicek lagi ternyata Danish phimosis, oh ya udah sekalian. Jadi gitu. tuh kan dicek ya emang ada phimosis, tapi efeknya ke dia tuh kalau ketahuan phimosisnya tuh udah ada efeknya belum pada sejak bayi itu? Enggak, kalau phimosis dibiarin sih ada yang nggak apa-apa, ada yang bisa jadi infeksi saluran kemih, Karena susah dibersihkan gitu. Jadi untuk menghindari itu lebih baik ya di apa namanya itu apa sih? Disunat dari sejak dini. Kita akan bahas setelah yang berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.